Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Handayani. Ini adalah video pertama saya yang mendokumentasikan perjalanan isolasi mandiri atau isoman keluarga kami karena virus COVID-19 variasi Omicron. Mungkin cerita ini cerita pertama kami begitu ya, bagaimana menghadapi COVID-19 variasi Omicron yang akan teman-teman saksikan sampai nanti, insya Allah semoga kami bisa sembuh. Hari ini tanggal 15 Februari 2022 dan kemarin pagi suami saya melakukan swab antigen dan swab PCR dan hasilnya positif dengan ciri-ciri yang sama, yang ciri-ciri yang persis disebutkan pada varian Omicron. Ada satu sih yang berbeda begitu ya, spesifik yang dialami, mungkin jarang dialami oleh orang lain. Katanya selama hari pertama dia terindikasi positif, hidungnya itu terasa panas dan meler begitu ya. Tapi hidung terasa panas itu sepertinya tidak biasa terjadi pada saat flu yang lain begitu ya. Tampaknya inilah salah satu ciri khas mungkin varian Omicron seperti itu. Kejadian COVID-19 ini merupakan tantangan bagi keluarga kami ya, karena hari kemarin pas sekali ibu mertua saya pulang begitu ke Tasikmalaya, dan di sini kami berempat, saya dengan dua anak saya dan suami saya, struggling gitu ya, tinggal di Bandung tanpa keluarga seperti itu. Jadi kami perantau dari Tasikmalaya. Lalu apa yang pertama kali kami lakukan ketika menghadapi kenyataan bahwa salah satu anggota keluarga kami positif? Yang pertama adalah jangan panik ya, seperti itu. Alhamdulillah kami tidak panik karena memang kami sudah divaksin begitu ya. Ini pertama kali saya mengalami sadar begitu ya, tersadar bahwa oh iya, ternyata vaksin itu penting gitu ya. Dan saya sebagai orang yang divaksin dengan vaksin Pfizer dan suami saya divaksin dengan Sinovac begitu ya, saya merasa daya tahan tubuh saya lebih kuat daripada beliau begitu ya, atau saya masih memiliki kekuatan untuk membersamai beliau selama isoman, karena memang tidak terjadi perubahan apa-apa gitu ya di tubuh saya. Lalu ya, maksudnya tampaknya Pfizer itu memiliki efektivitas yang lebih tinggi, memang terbukti, daripada vaksin Sinovac begitu. Kemudian tadi ya, mengapa tidak panik juga, karena memang suami saya sudah divaksin, saya sudah divaksin, kemudian ini bukan pengalaman pertama kali gitu ya. Dan bagi kami mungkin karena Omicron ini
lebih mudah menyebar begitu. Hanya gejalanya ringan dan katanya tidak perlu ke rumah sakit kecuali yang memiliki komorbid. Ya sudah, kami menganggap ini sebagai flu yang bisa dilawan dengan treatment biasa-biasa saja di rumah, seperti itu. Otomatis hal pertama yang harus dilakukan ketika menghadapi kenyataan ada anggota keluarga yang positif, menetapkan ruangan, ya, di mana sih ruangan yang pas gitu ya, yang cocok untuk digunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Di rumah kami ada 2 ruangan dan pada akhirnya kami harus mengubah bagian dari ruangan, memindahkan barang-barang agar satu tempat nyaman digunakan untuk isolasi mandiri begitu. Dan kebetulan suami saya adalah orang yang sedang berbenah. Akhirnya sedang sakit pun, positif pun, dia masih ikut berbenah gitu ya dengan kami. Kemudian setelah itu memastikan sumber konsumsi dari mana kita akan membeli makan gitu ya. Selama masa isolasi tidak bisa salah satu di antara kita pergi gitu keluar. Ya, untuk hari kemarin kami menggunakan fasilitas delivery dari Grab, Gojek gitu ya untuk membeli makan. Kemudian yang masih jadi kendala untuk hari pertama adalah anak kami yang kedua yang masih perlu ditemani begitu ya. Dia masih harus menyesuaikan diri. Ketika saya sholat, ketika saya melakukan sesuatu, pergi meninggalkan dia masih menangis begitu, seperti itu. Dan ternyata ketika dia dilibatkan ketika kami makan, dia ada di samping kami begitu ya, saya dan anak saya yang pertama, ternyata anak kedua saya cukup senang begitu ya, dia tidak menangis lagi. Dan itu salah satu cara untuk mengatasi kepanikan ketika menghadapi kondisi keluarga yang terjangkit COVID-19. Kemudian mengapa sih yang terkena Omikron ini tidak terlalu panik juga begitu ya, karena memang kepanikan itu sudah terjadi pada gelombang pertama ya, seperti itu. Dan kita sudah mengalaminya, menjalaninya, menyaksikan apa yang terjadi, dan pada akhirnya kita belajar dari situ. Kepanikan adalah sesuatu yang memberikan kerugian gitu ya. Jadi ya sudah, hadapi saja. Kemudian salah satu penyebab suami saya positif COVID itu datangnya dari teman sekantornya ya, bukan datang dari kami, karena kami sangat jarang keluar rumah begitu ya. Jadi dapat dipastikan begitu bahwa kami tidak terkena gitu, tidak positif. Tapi ceritanya rencananya besok kami akan lakukan tes antigen bersama-sama. Dua anak saya juga akan dites antigen sebagai tracking gitu ya, ke laporan ke kantornya gitu. Seperti itu. Vlog ini adalah dokumentasi ya yang saya lakukan. Sebetulnya bukan apa-apa untuk diri saya sendiri begitu. Kebetulan setelah ibu mertua saya pulang, saya sedang menantang diri begitu ya, untuk memiliki kedaulatan penuh atas keputusan saya menjadi seorang ibu. Jedar datang COVID-19 di keluarga ini.
Tampaknya Allah meminta saya membuktikan begitu ya. Benarkah kamu memang ingin berdiri di atas kedua kakimu sendiri begitu, bertanggung jawab atas keputusan menjadi seorang ibu, atau berdaulat penuh atas keputusanmu ya, menjadi perempuan yang memiliki kedaulatan penuh atas dirinya dan keputusannya, tidak menyalahkan orang lain ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup. Jadi dewasa itu pilihan ya, dan harus dipelajari, harus dilakukan dengan konsisten begitu. Ujian-ujian datang untuk membuat kita lebih dewasa, seperti itu. Ini saya buat tengah malam untuk membahagiakan diri juga ya, untuk mengobati diri saya sendiri, dan kepada siapapun yang sedang menghadapi kondisi yang sama dengan saya, mari menjadi perempuan yang kuat ya. Omikron dan hasil tes positif itu bukan akhir dari segalanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.